Apakah Anda ingin menjadi pemimpin yang sulit ditiru, susah tergantikan, ya? Dan juga ini berlaku kalau Anda seorang profesional, seorang yang expert di bidang tekuni, Anda ingin ahli dan keahlian Anda itu susah ditiru, itu ternyata Anda perlu mendalami yang namanya tacit knowledge. Seperti apa tacit knowledge dan knowledge yang lain yang berdampak pada kehidupan Anda? Simak video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Jamil Azza ini. Dalam kehidupan kita, banyak sekali interaksi hari-hari itu yang menjadi inspirasi. Salah satunya ketika ada orang yang bertanya kepada saya, Pak Jamil, kenapa sih Pak Jamil itu nggak takut mengkader trainer, leader, entrepreneur? Kan kalau dia dikader jadi berhasil, nanti mengancam rezeki Pak Jamil dong. Ya, jadi trainer akhirnya menjadi pesaing Pak Jamil. Kemudian mereka jadi leader yang hebat, boleh jadi juga akhirnya tidak mengundang Pak Jamil karena sudah hebat. Dan kemudian entrepreneur juga bisa bersaing dengan Pak Jamil. Nah, nggak takut rezekinya hilang. Trainer kok ngader trainer, ya entrepreneur kok ngader entrepreneur, ya leader kok mengader leader gitu. Maka jawaban standar saya adalah mengapa kita takut pada sesuatu yang pasti, yang dijamin oleh sang pemilik rezeki. Rezeki kita sudah dijamin oleh Allah, nggak bakal ketukar, dijamin nggak bakal ketukar. Ya, itu jawaban mendasarnya. Tapi jawaban akademiknya itu saya peroleh ketika saya mendapat tugas dari dosen saya, ya di S3 di IPB, program doktoral dan manajemen bisnis. Ada kuliah namanya filsafat sains, dan saya senang dengan dosen yang mengampu, ya, yang kemudian sering menggugah pikiran kami, itu namanya Pak Joyo Winoto. Ya. Beliau memberikan tugas kepada kami untuk kemudian mencari literatur, membaca banyak jurnal, membaca banyak buku berkaitan dengan explicit knowledge, implicit knowledge, dan juga tacit knowledge. Nah, apa itu explicit knowledge? Ya, explicit knowledge itu sesuatu yang tertulis, ya, terstruktur, mudah ditransfer kepada orang lain gitu ya. Dan biasanya memang sudah tertulis di buku, tertulis di jurnal, tertulis di artikel, ya, tertulis di modul-modul training, ya. Kelihatan itu bisa ditransfer, dijelaskan kepada banyak orang, itu namanya explicit knowledge, ya. Dan kalau kita menguasai explicit knowledge ini, maka kita akan menjadi orang yang kompeten. Kalau kita tahu ilmunya, mempraktekkan ilmunya, menguasai ilmunya, ya, dan itu kemudian kita lakukan, maka itu akan menjadi kompeten kita di bidang yang kita tekuni. Itu explicit knowledge. Ada juga yang namanya implicit knowledge. Apa itu implicit knowledge? Yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang, namun belum disadari sepenuhnya bahwa itu berharga dan bisa diajarkan. Ya, contohnya, saya misalnya ketika membuka seminar bisa dengan cerita yang lucu, ya, kemudian menyentuh, ya, dan kemudian membuat orang nangis, ya, di saat yang bersamaan ketawa kemudian nangis, gitu ya. Saya tidak menyadari bahwa itu dulu adalah suatu kelebihan, ya. Baru kemudian setelah sahabat saya mengatakan, Mas Jamil ini kelebihan. Apalagi ketika saya sama-sama menjadi pembicara bersama pembicara dari luar, ya. Setelah kami seharian tuh memberikan training bersamaan, sang pembicara dari luar ini mengatakan, ya, Pak Jamil, saya sudah keliling dunia mendengarkan storyteller terbaik dunia. Dan hari ini saya mendengarkan storyteller terbaik dunia, yaitu Anda. Gitu. Saya baru sadar, oh ternyata kemampuan saya bercerita itu termasuk kelebihan, ya. Dan kalau saya bercerita itu ya mengalir saja. Tidak ada skenario, tidak ada ilmu yang kemudian memang pernah saya pelajari berkaitan dengan itu, dan ternyata itu powerful. Dan sejak saat itu saya kemudian setiap memberikan training pasti ada storytellingnya, ya. Dan akhirnya ilmu itu saya ramu dan kemudian saya bagikan kepada banyak orang. Begitu sudah dibagikan kepada banyak orang dan orang juga menguasai, sudah menjadi explicit knowledge, ya. Nah, itu kalau kita punya implicit knowledge, maka itu kita punya ciri khas, membuat kita berbeda dengan yang lain. Dan ada yang ketiga namanya tacit knowledge. Apa itu tacit knowledge?
ilmu pengetahuan yang sangat dalam dan melekat pada diri seseorang seringkali berasal dari intuisi, pengalaman, ya, perenungan, ya, dan ini hampir tidak bisa diungkapkan secara utuh dengan kata-kata. Nah, kalau Anda menguasai tacit knowledge ini, berarti Anda sudah lebih dari kompeten, Anda sudah lebih menjadi yang khas, tapi Anda susah tergantikan. Ya, karena apa? Ilmunya tak bisa ditiru. Ya, tacit knowledge itu, misalnya dulu istri saya pernah belajar masak kepada ibu saya. Saya bilang, masakan terenak saat ini adalah masakan ibu saya. Silahkan belajar sama ibu, ya, supaya kemudian mama bisa masak seenak ibu. Diajarin itu sama ibu saya. Gini loh caranya, ini bumbunya sekian, cara nguleknya sekian, gitu ya. Kemudian dipraktekin. Apakah rasanya sama? Nggak sama ternyata. Kenapa? Karena ada tacit knowledge yang melekat pada ibu saya yang susah diturunkan kepada istri saya. Nah, kalau Anda ingin menjadi orang yang tak tergantikan, ya, Anda menjadi orang yang kemudian relevan dengan perkembangan, saran saya miliki banyak tacit knowledge. Ya. Kalau explicit knowledge sama implicit knowledge Anda bisa pelajari. Tapi kalau tacit knowledge itu susah dipelajari, susah ditiru oleh orang. Bukan Anda tidak mau mengajarkan, ya, karena itu melekat dalam diri Anda, ya, dan itu memang susah ditiru oleh banyak orang. Ya, maka tingkatkan tacit knowledge, maka Anda menjadi orang yang susah tergantikan dan juga menjadi orang yang susah ditiru. Maka saya tidak pernah khawatir kalau saya mengajarkan ilmu, berbagi slide, berbagi inspirasi lewat YouTube, lewat tulisan. Kenapa? Karena pasti ada tacit knowledge yang ada dalam diri saya. Pertanyaannya, bagaimana kita meningkatkan tacit knowledge? Nah, saya kemudian mencari banyak literatur. Ternyata kalau Anda ingin meningkatkan tacit knowledge sehingga Anda susah tergantikan dan susah ditiru, yang pertama, dalam setiap kegiatan yang penting, hadir penuh, sadar utuh. Jangan suka multitasking, tapi Anda fokus kepada yang sedang Anda kerjakan. Fokus kepada yang sedang Anda lakukan. Dan kemudian Anda perlu membuat jurnal, ya. Jurnalnya itu isinya feel, ya, think, act, ya. Feel itu apa yang Anda rasakan ketika ikut kegiatan itu. Kemudian think, apa yang Anda pikirkan, ya, ketika mengikuti kegiatan itu. Kemudian act itu apa aksi yang mau Anda lakukan setelah Anda mengikuti kegiatan itu. Kalau Anda sering melakukan ini, maka insya Allah tacit knowledge-nya akan tertanam dalam diri Anda. Apalagi kalau Anda membuat renungan 3P. P itu apa? P yang pertama peristiwa. Apa peristiwa yang sedang terjadi, yang sedang Anda alami? Ya. Dan kemudian P yang kedua perasaan. Apa yang saya alami secara emosional, secara batin yang itu berdampak, yang itu jelek banget buat saya. Dan P yang ketiga, pelajaran. Ya, nilai-nilai apa yang bisa saya ambil dari peristiwa ini. Pelajaran apa yang bisa saya petik dari pelajaran ini. Nah, kalau Anda terbiasa melakukan jurnal, feel, think, act, ya, dan kemudian renungan 3P, peristiwa, perasaan, dan pelajaran, insya Allah ilmu itu akan meresap ke dalam pikiran dan hati Anda, dan insya Allah akan mengalir ke aliran darah Anda, dan itu akan menjadi tacit knowledge. Itu yang pertama, ya. Yang kedua ternyata, ya, kalau Anda bergaul dengan orang yang arif, bergaul dengan orang yang bijak, ya. Kenapa? Karena tacit knowledge itu bukan diajarkan, ya, tapi ditularkan lewat aura, lewat keteladanan, dan lewat kehadiran, lewat kejadian, lewat peristiwa, ya. Maka amati perilaku yang tidak banyak diketahui oleh orang lain, ya. Dan kemudian Anda mengajukan pertanyaan, apa yang membuat orang ini berkarisma? Ya, dan kemudian Anda teliti kira-kira apa, ya. Dan kemudian mengajukan pertanyaan kedua, apa yang tidak dikatakan tapi terasa dari kehadirannya? Dia nggak ngomong loh, tapi kok kehadirannya terasa, apa itu? Ya. Dan yang ketiga, nilai apa yang hidup dalam tindakan kecil-kecilnya? Pasti orang melakukan itu, ada nilai-nilai, ya. Saya dulu pernah bertamu ke orang yang bijak gitu, itu luar biasa, ya. Semua tamu yang ada di situ nasinya diambilin gitu, ya. Dan itu memang menjadi habitnya gitu.
Oh, tindakan-tindakan kecil inilah yang kemudian membuat orang ini sangat dikagumi, orang ini punya karisma. Dan yang ketiga tentu adalah spiritual integration. Maksudnya spiritual integration itu apa? Anda mendekat kepada Allah. Anda mendekat kepada Yang Maha Kuasa. Agar Anda diberikan ilmu, diberikan kesadaran, diberikan kebijaksanaan berkaitan dengan aktivitas Anda sehari-hari. Dan setiap ada peristiwa Anda bisa mengajukan pertanyaan. Ya Allah, apa yang ingin kau ajarkan lewat kejadian hari ini? Ya. Dan apakah yang saya lakukan ini semakin mendekatkan aku kepadamu? Dan juga apakah yang saya lakukan ini mendekatkan orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk kemudian dekat denganmu? Dan apakah yang saya lakukan ini membuat engkau bangga kepadaku? Dan apakah yang saya lakukan ini membuat engkau bangga kepada orang-orang yang terlibat di acara ini? Ya, semakin Anda mendekat kepada Yang Maha Kuasa, itu energinya mungkin nggak kelihatan, tapi itu akan terasa kepada orang-orang yang hadir di sekitar Anda. Jadi saran saya, tingkatkan tacit knowledge. Bukan berarti explicit knowledge nggak penting, implicit knowledge nggak penting. Ya, Anda tetap belajar yang eksplisit, implisit, ya, tapi jangan lupa fokus juga pada yang tacit knowledge. Dan tacit knowledge itu akan diperoleh dari jam terbang, dari pengalaman, dari perenungan, ya, yang Anda bisa praktekkan sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan tacit knowledge Anda meningkat dan mudah-mudahan Anda memang susah tergantikan, baik sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang profesional, maupun orang yang menekuni profesi yang Anda jalani. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.